Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Maulana, dengar suara saya? Baik, baik ya. Nah, kita masuk ke pertemuan kita ya. Materinya pada malam hari ini. Pertemuan kita pada malam hari ini tentang konsep dan penerapan gerbang logika dan IC logika ya. Jadi, gerbang logika merupakan sistem digital ya. Sistem digital bisa dikatakan sebagai rangkaian elektronik digital ya. Nah, gerbang logika ini beroperasi dengan bilangan biner ya, sehingga kita sebut juga dengan gerbang logika biner ya. Jadi tegangan yang digunakan pada gerbang logika itu ada tinggi dan rendah. Kalau tegangan tinggi itu biasa dikatakan high yang berarti angkanya 1, sedangkan rendah low berarti 0 ya. Nah, pada rangkaian logika itu sering kita temukan dalam sirkuit digital atau disebut dengan IC, Integrated Circuit, ya, di mana implementasinya tersebut dengan menggunakan dioda maupun transistor ya. Jadi fungsi dari gerbang logika ini adalah untuk membentuk sebuah jalur digital agar semua komponen dapat saling terhubung dengan baik ya. Kemudian ada 7 gerbang logika dasar, yaitu ada AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR ya. Ini ada input, kemudian masuk gerbang logika dan output. Nah, kita masuk ke gerbang AND. Nah, ini adalah simbol dari gerbang logika AND ya. Ini ada gambarnya. Silahkan bisa dilihat ya. Nah, operasi AND ini di mana input A dan B itu keduanya adalah high ya. Maka output X-nya juga akan high. Nah, jika input A dan B salah satu keduanya low, maka outputnya akan low. Nah, di bawahnya ada tabel ya. Jadi setiap input misalnya yang masuk dari gambar simbol di atas A dan B itu high itu berarti 1. 1, maka output yang keluar adalah 1. Tapi jika salah satu input A ataupun B itu low, low berarti angkanya 0, maka hasil keluaran output X-nya adalah 0 sesuai dengan tabel yang di bawah ini ya. Nah, ini juga cara kerja gerbang AND ya. Itu ada angka 0, 1, 01 AB. Nah, ini dari logika elektrikal gerbang AND-nya ya. Kemudian ini penggunaan gerbang AND ya pada IC ya. Ini terkenal dengan IC 7408. Nah, ini gambarnya ya. Kemudian gerbang OR yang kedua. Nah, gerbang OR di mana jika input A ataupun B keduanya itu high, high berarti 1, maka output X-nya juga akan high, high berarti akan 1. Ini sesuai dengan tabel ya yang di bawah. Bisa terlihat ya. Nah, kemudian jika input A dan B keduanya low, maka outputnya juga akan low. Berarti ini dapat kita katakan kalau gerbang OR ini jika ada yang low, kemudian ada high, hasilnya tetap akan high. Dan keduanya jika low 00, maka hasilnya akan 0. Ini analogi ya, electrical gerbang OR-nya ya. Kemudian gerbang OR dengan switch transistor, ini gambarnya ya. Nah, penggunaan gerbang OR itu pada IC 7432. Nah, ini gambar dari IC 7432-nya ya. Kemudian gerbang NOT. Nah, ini simbol dari gerbang logika NOT. Nah, operasinya itu jika input A-nya itu high, maka outputnya akan low. Nah, jadi jika high itu angka 1, maka output X-nya akan menjadi 0.
Nah, jika input A-nya itu 0, maka output X-nya itu akan menjadi 1, ya. Seperti itu. Nah, penggunaan gerbang NOT itu pada IC 7404. Nah, ini gambar IC-nya ya. Kemudian kita masuk ke 4 gerbang NAND ya. Ini simbol dari logika gerbang NAND. NAND ini merupakan gabungan ya NOT dan AND. Jadi merupakan kebalikan dari operasi AND-nya. Nah, jika input A dan B itu keduanya high berarti 1-1, maka output X-nya itu akan menjadi low, akan menjadi 0 sesuai dengan tabelnya ya. Nah, jika input A atau B keduanya itu low, maka outputnya akan high, jadi 1. Nah, bisa dikatakan sesuai dengan tabel ya, seperti ini ya, tabel kebenarannya itu ada ya. Nah, ini gambar daripada penggunaan gerbang NAND pada IC 7400 ya. Kemudian kelima gerbang NOR. Nah, simbolnya ini ya, simbol gerbang logika NOR itu merupakan kombinasi antara NOT dan OR ya. Nah, ini merupakan kebalikan dari operasi OR ya. Jadi jika inputnya A dan B keduanya low, berarti kalau low input A-nya angkanya 0, B 0, maka output X-nya akan high, akan menjadi 1. Nah, jika inputnya A atau B salah satu atau keduanya high, maka output X-nya akan low, akan menjadi 0 ya. Ini gambar IC pada penggunaan gerbang NOR IC 7402 ya. Kemudian ada gerbang XOR ya. Ini merupakan kependekan. Nah, jika salah satu dari inputnya, kedua inputnya high ya, bukan kedua-duanya, maka output X-nya akan high, akan 1. Nah, jika kedua inputnya bernilai low 00 semua atau high 11 semua, maka output X-nya itu akan menjadi 0. Ini tabel kebenarannya. Jadi jika input A dan input B-nya itu adalah sama-sama low dan high, maka hasil output X-nya akan menjadi low atau katanya 0 ya. Silahkan yang bisa diaktifkan videonya, silahkan diaktifkan ya. Nah, kemudian ini ada gambarnya ya, berdasarkan tabel kebenaran ya. Sistem logikanya gerbang XOR dari AND, OR, NOT ya. Nah, penggunaan gerbang XOR ini paling terkenal ini pada IC 7486. Ini gambarnya ya. Kita masuk ke terakhir gerbang XNOR ya. Nah, ini simbol dari gerbang logika XNOR-nya. Ini merupakan kebalikan dari XOR. Di mana jika salah satu dari kedua inputnya itu high ya, bukan kedua-duanya, maka outputnya itu akan low. Jadi jika kedua inputnya high 1-1, input A dan B 1-1, maka hasilnya akan low, akan 0. Nah, jika kedua inputnya bernilai low itu 00, maka semua atau high semua, maka outputnya akan menjadi high 1. Nah, ini dia tabel kebenarannya. Nah, jadi jika output input A dan B 00 low, maka hasilnya output 1. Nah, jika input A-nya 1, B-nya 1, maka output X-nya akan menjadi 1. Ya, ini tabelnya. Ya. Nah, kemudian pada gerbang XNOR itu pada IC 747266. Nah, ini merupakan gambarnya. Ya. Nah, konsep dan kemudian gerbang logika ini banyak digunakan pada sistem elektronika digital ya. Ya, seperti integrated IC, transistor, relay, ya, dioda, optik maupun elemen mekanikal. Nah, ini kita tentang konsep dan penerapan dari gerbang logika dan IC logika. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Kita lanjut ya. Nanti kalau yang ada silahkan ditanyakan ya. Kita masuk ke materi berikutnya.